Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Francesco Bagnaia buka suara terkait sulitnya bertandem dengan Marc Marquez. Musim MotoGP 2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu periode paling kompleks dalam karier Francesco Bagnaia. Bukan karena ia kehilangan kepercayaan pada Ducati, bukan pula karena ia diragukan sebagai pembalap juara dunia, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia harus berbagi garasi dengan sosok yang selama bertahun-tahun menjadi simbol dominasi, ketakutan, dan kejeniusan di lintasan, Marc Marquez. Kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo mengubah banyak hal. Bagi publik, ini adalah kolaborasi impian. Perpaduan motor terbaik dengan salah satu talenta terbesar sepanjang sejarah MotoGP. Namun, bagi Bagnaia, situasinya jauh dari kata sederhana. Ia tak lagi menjadi pusat gravitasi tim. Ia bukan lagi satu-satunya referensi. Dan perlahan, tekanan itu mulai terasa, bahkan sebelum lampu start padam. Bagnaia menjalani MotoGP 2025 dengan beban mental yang tak pernah ia alami sebelumnya. Performa yang biasanya stabil dan penuh kepercayaan diri justru naik turun. Sang juara dunia 2 kali itu hanya mampu mengamankan 2 kemenangan dari total 22 seri balapan. Sebuah catatan yang terasa kontras jika dibandingkan dengan musim-musim gemilangnya sebelumnya. Di sisi lain garasi, Marquez tampil seperti magnet kemenangan. Debutnya bersama Ducati Lenovo bukan sekadar adaptasi, melainkan deklarasi. 11 kemenangan balapan utama dan 14 kemenangan sprint menjadi bukti betapa cepat dan efektif pembalap berjuluk The Baby Alien itu menyatu dengan Desmosedici. Pada akhir musim, Marquez mengunci gelar juara dunia ke-7-nya di MotoGP. Sementara Bagnaia harus menerima kenyataan pahit finish di posisi kelima klasemen akhir. Dominasi itu bukan hanya soal angka. Ia merasuk ke psikologis tim, ke atmosfer garasi, dan ke benak seorang Bagnaia yang terbiasa menjadi rujukan utama Ducati. Ini tidak mudah. Aku Bagnaia dengan jujur. Jika rekan setim Anda menang dan Anda mendapatkan hasil buruk, sulit untuk mempercayainya. Pernyataan itu mencerminkan konflik batin yang jarang terlihat di layar televisi. Bagi seorang pembalap top, kalah bukan sekadar soal kehilangan poin, tetapi tentang mempertanyakan arah, metode, dan bahkan identitas diri. Namun di tengah tekanan tersebut, Bagnaia menegaskan satu hal yang tak pernah goyah, kepercayaannya kepada Ducati. Saya tidak pernah meragukan Ducati, karena saya percaya karier saya dapat dimulai dan diakhiri dengan Ducati, ujar Pecco dikutip dari Motosan. Kalimat itu menjadi penanda bahwa meski diterpa badai, Bagnaia tetap berdiri di fondasi yang sama. Ia sadar, bertandem dengan Marquez bukan hanya ujian mental, tetapi juga kesempatan untuk berkembang, meski jalannya terjal. Menariknya di balik rivalitas sengit di lintasan, hubungan personal Bagnaia dan Marquez tetap berada dalam koridor profesional. Keduanya menyadari bahwa mereka bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu membawa Ducati ke puncak kejayaan. Ketika Anda berjuang untuk tujuan yang sama, tidak mudah untuk memiliki hubungan yang damai. Tetapi kami cukup cerdas, tutur Bagnaia. Ucapan tersebut mengungkap dinamika internal yang matang. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada perang dingin terbuka. Yang ada adalah 2 pembalap besar dengan ego besar, namun cukup dewasa untuk menempatkan kepentingan tim di atas segalanya. Bagnaia bahkan memberikan pujian tersendiri kepada Marquez, khususnya soal kecepatan adaptasi. Ia mengakui bahwa sang juara dunia 8 kali, termasuk kelas bawah, itu mampu membaca karakter Ducati dengan sangat cepat, sesuatu yang tidak semua pembalap bisa lakukan. Dia beradaptasi dengan sempurna dengan tim, dan kami bekerja ke arah yang sama, ujar Bagnaia. Kami membicarakan banyak hal selain hanya motor. Pernyataan itu menunjukkan bahwa komunikasi di dalam garasi Ducati Lenovo berjalan lebih luas dari sekadar setelan teknis. Ada diskusi strategi, pendekatan balapan, hingga aspek non-teknis yang mencerminkan kerjasama 2 pembalap elit. MotoGP 2025 mungkin bukan musim terbaik bagi Francesco Bagnaia dari sisi hasil. Namun justru disinilah kisahnya menjadi lebih manusiawi. Ia bukan sekadar juara yang menang,
tetapi pembalap yang diuji oleh rekan setimnya sendiri, oleh tekanan internal, dan oleh ekspektasi besar yang melekat di pundaknya. Berbagi garasi dengan Marc Marquez adalah ekspresi yang melelahkan, menekan, namun juga membuka perspektif baru. Dan bagi Bagnaia, mungkin inilah fondasi untuk bangkit lebih kuat di musim-musim berikutnya. Sebab dalam MotoGP, bertahan di tengah badai seringkali lebih penting daripada sekadar berdiri di podium tertinggi. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Everybody look at me, I got a plan. Marc Marquez kembali mengaspal. Dari luka Mandalika ke asap baru di Valencia. Suara mesin kembali menggema. Aroma aspal dingin bercampur adrenalin. Untuk pertama kalinya sejak Oktober lalu, Marc Marquez kembali melakukan hal yang paling ia cintai, memutar gas di lintasan balap. Momen ini bukan sekedar sesi latihan biasa, melainkan simbol kebangkitan seorang juara yang sempat terhenti oleh cedera berat. Juara dunia 9 kali itu akhirnya kembali mengaspal setelah melewati masa pemulihan panjang akibat kecelakaan keras di MotoGP Indonesia 2025. Insiden yang terjadi di sirkuit Mandalika masih segar dalam ingatan publik. Saat itu, Marquez terlibat tabrakan dengan Marco Bezzecchi yang berujung pada cedera bahu serius dan memaksanya naik ke meja operasi. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi jeda singkat atau justru titik balik dalam karier sang baby alien? Namun, Marc Marquez bukanlah sosok yang mudah menyerah pada takdir. Alih-alih larut dalam cedera, pembalap asal Spanyol itu menjalani proses pemulihan dengan disiplin tinggi dan penuh perhitungan. Setiap tahap dijalani dengan sabar, mulai dari latihan fisik ringan hingga aktivitas ekstrim yang perlahan mengembalikan insting balapnya. Perjalanan kembali Marquez ke lintasan bukan terjadi dalam semalam. Ia memulai dengan balap sepeda gunung untuk menjaga kebugaran jantung dan koordinasi tubuh. Setelah itu, ia beralih ke motor trail dan motocross, menguji kekuatan bahu serta refleksnya di medan yang tidak kalah menantang. Semua dilakukan secara bertahap, tanpa terburu-buru, namun dengan tujuan yang jelas. Kembali ke aspal dalam kondisi siap tempur. Dan hari itu akhirnya tiba. Di sirkuit Aspar, Valencia, Marc Marquez kembali duduk di atas motorsport Ducati Panigale V2. Cuaca dingin menyelimuti lintasan, membuat tantangan semakin besar. Namun, Marquez terlihat tenang. Tak ada ekspresi ragu, hanya fokus khas seorang juara yang tahu apa yang ia lakukan. Kembali mengendarai motor dan merasakan kembali sensasinya, tulis Marquez singkat di media sosial. Kalimat sederhana itu menyimpan makna besar. Bagi pembalap sekelas Marquez, sensasi pertama menyentuh aspal setelah cedera bukan hanya soal kecepatan, melainkan soal kepercayaan diri, koneksi dengan motor, dan keyakinan bahwa tubuhnya kembali bisa diajak bertarung. Latihan tersebut juga terasa istimewa karena Marquez tidak sendirian. Pembalap uji Ducati, Michele Pirro, hadir mendampinginya. Pirro bukan hanya teknisi andal, tetapi juga sosok penting dalam pengembangan motor Ducati. Kehadirannya memberi sinyal bahwa sesi ini bukan sekedar latihan santai, melainkan bagian dari persiapan serius menuju MotoGP 2026. Yang membuat suasana semakin syarat makna adalah kehadiran Jorge Lorenzo. Mantan juara dunia MotoGP 3 kali itu terlihat berada di lintasan yang sama. Lorenzo dan Pirro pernah bekerja sama erat di Ducati pada 2017 dan 2018. Masa penuh dinamika bagi pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Kini, Lorenzo berperan sebagai mentor bagi Maverick Viñales yang juga ikut berlatih di fasilitas Aspar. Pertemuan Marquez dan Lorenzo di lintasan seolah menghadirkan nostalgia era MotoGP yang penuh rivalitas dan kejayaan Spanyol. Dua juara dengan karakter berbeda, namun disatukan oleh kecintaan yang sama pada balap dan kecepatan. Di tengah kabar positif kembalinya Marquez, pedok Ducati juga diselimuti kecemasan. Pada hari yang sama, Fermín Aldeguer mengalami patah tulang paha akibat kecelakaan terpisah. Insiden tersebut menjadi pengingat betapa tipisnya batas antara keberhasilan dan petaka di dunia balap motor.
Gresini Racing hingga kini belum mengkonfirmasi estimasi waktu pemulihan Aldeguer. Waktu jelas menjadi musuh utama. Mengingat tes pramusim MotoGP di Sepang tinggal menghitung hari. Tes pembuka musim yang akan berlangsung pada 3-5 Februari itu sangat krusial, terutama bagi pembalap yang baru pulih dari cedera. Bagi Marc Marquez, Sepang akan menjadi panggung sesungguhnya. Jika semua berjalan sesuai rencana, tes di Malaysia akan menjadi kali pertama ia kembali menunggangi motor MotoGP sejak kecelakaan di Mandalika pada 5 Oktober lalu. Momen tersebut dipastikan akan menjadi sorotan utama dunia balap. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Marquez bisa kembali, melainkan seberapa cepat ia bisa kompetitif. Sejarah telah membuktikan bahwa Marquez selalu punya cara untuk bangkit, bahkan dari situasi yang tampak mustahil. Dari cedera lengan, operasi berulang, hingga pergantian motor, semuanya pernah ia lalui. Kembalinya Marc Marquez ke lintasan aspal di Valencia bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari bab baru. Bab tentang tekad, kesabaran, dan ambisi yang belum padam. Di balik senyum dan unggahan singkat di media sosial, tersimpan satu pesan jelas. Sang juara belum selesai. Dan dunia MotoGP sekali lagi harus bersiap menyambut kembalinya Marc Marquez. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Look at me, I got a plan. You gotta work hard. Marquez akan kendarai Ducati lagi di bawah pengawasan Tardozzi. Deru mesin kembali akan menyambut Marc Marquez. Setelah hampir 100 hari bergulat dengan rasa sakit, rehabilitasi, dan ketidakpastian, sang juara dunia MotoGP 2025 akhirnya bersiap menulis ulang kisahnya. Kamis kemarin dan Jumat ini, aspal sirkuit di Guadassuar, Valencia menjadi saksi momen penting. Marquez kembali menunggangi motor Ducati, kali ini di bawah pengawasan langsung manajer tim Ducati MotoGP, Davide Tardozzi. Ini bukan sekedar sesi latihan privat biasa. Kehadiran Tardozzi menandai betapa krusialnya fase ini bagi Ducati dan Marquez. Sang manajer legendaris Italia dikenal hanya turun langsung ke lintasan pada momen-momen yang benar-benar strategis. Dan comeback perdana Max setelah cedera bahu jelas masuk kategori tersebut. Hampir 3 bulan berlalu sejak insiden naas di MotoGP Indonesia 5 Oktober lalu. Balapan yang seharusnya menjadi formalitas menuju penutupan musim justru berubah menjadi mimpi buruk. Marco Bezzecchi menabrak Marquez dari belakang, membuat pembalap Spanyol itu terjatuh keras dan mengalami patah tulang pada bahu kanan, lengan yang sama yang pernah menghantuinya pada musim 2020. Awalnya cedera itu terlihat tidak terlalu serius, namun seiring berjalannya waktu, rasa nyeri tak kunjung mereda. Keputusan sulit pun diambil, operasi. Marc harus mengorbankan sisa musim termasuk peluang tampil dalam beberapa balapan terakhir setelah ia memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 di Jepang pada 28 September lalu. Sejak itu, Marquez praktis menghilang dari sorotan lintasan. Satu-satunya momen ia kembali menunggangi motor terjadi pada 23 Desember lalu di Alcaraz, bukan dengan motor aspal, melainkan Ducati MX di lintasan tanah. Itu pun lebih sebagai pemanasan fisik dan mental, bukan pengujian performa serius. Kini, Guadassuar menjadi panggung kembalinya Marquez ke habitat sejatinya. Sirkuit yang terletak di kompleks olahraga milik Jorge Martinez Aspar ini dalam beberapa tahun terakhir menjelma menjadi referensi penting bagi pembalap kejuaraan dunia. Trek yang teknis, aman, dan fleksibel menjadikannya lokasi ideal untuk comeback sensitif seperti yang dijalani Marquez. Marc tidak sendiri. Adik kandungnya, Alex Marquez, juga dijadwalkan hadir dan mengendarai Ducati Panigale V2. Test rider setia Ducati, Michele Pirro, akan ikut meramaikan 2 hari latihan privat ini. Beberapa pembalap lain juga diperkirakan turun ke lintasan, membuat suasana tetap kompetitif namun terkendali. Sorotan utama tentu tertuju pada motor yang akan dikendarai Marquez. Ducati Panigale V2 dipilih sebagai tunggangan awal, bukan tanpa alasan. Motor jalan raya ini dinilai ideal untuk mengembalikan rasa berkendara tanpa membebani fisik Marc secara berlebihan. Panigale V2 dibekali mesin Super Quattro 2 silinder 955 cc dengan tenaga 155 HP dan torsi 104 Hm.
Bobotnya 176 kg, lebih ringan dan lebih jinak dibanding Panigale V4S. Karakter ini memungkinkan Mark untuk fokus pada feeling, ritme, dan kepercayaan diri, alih-alih mengejar kecepatan murni. Sebagai perbandingan, Panigale V4S mengusung mesin 1103 cc dengan tenaga hampir 220 HP dan torsi 123 Hm. Monster sejati, tetapi juga menuntut fisik yang sepenuhnya prima. Mark memang memiliki kedua motor tersebut di garasinya dan bebas menggunakannya kapan saja. Namun untuk 2 hari krusial di Valencia ini, V2 adalah pilihan paling rasional. Bagi Ducati, sesi ini juga memiliki makna lebih luas. Staf teknis dari Borgo Panigale dijadwalkan menyusul ke Valencia untuk mendampingi Marquez, sekaligus mempersiapkan agenda besar berikutnya, presentasi resmi tim di resort ski Madonna di Campiglio pada 19 Januari mendatang. Kehadiran Mark dalam kondisi siap fisik akan menjadi simbol kekuatan Ducati memasuki musim baru. Setelah Guadassuar, masih ada kemungkinan Marquez kembali turun ke lintasan jika tim menilai progresnya positif. Salah satu opsi yang terbuka adalah Portimao, Portugal pada akhir Januari nanti. Di sana, Ducati World Superbike Team biasanya menggelar uji coba tahunan yang juga dapat diikuti pembalap MotoGP untuk menjajal Panigale V4S. Namun untuk saat ini, fokus Mark sederhana. Kembali menyatu dengan motor, mendengarkan tubuhnya sendiri, dan memastikan bahu kanannya benar-benar siap menghadapi tantangan musim depan. Di usia 32 tahun, Marc Marquez sudah menaklukkan hampir semua yang bisa ditaklukkan di MotoGP. Tapi justru itulah yang membuat setiap comeback-nya selalu terasa spesial. Guadassuar bukan hanya soal lap time atau jumlah lap. Ini tentang awal dari babak baru. Tentang seorang juara yang kembali diawasi langsung oleh Ducati dan sekali lagi bersiap menantang batas dirinya. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.